Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natatilosa Ardiansyah dari kelas 05 SAKK 002. Dan di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang akuntansi pajak atas biaya fiskal dan non-fiskal. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yang bernama Nurholis Majid dan Tiara Kazanah. Bagi wajib pajak badan, pajak penghasilan terutang dikenakan atas penghasilan kena pajak atau biasa dikenal dengan penghasilan neto. Penghasilan neto diperoleh dengan cara mengurangkan penghasilan bruto yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang diperbolehkan menaruh ketentuan perpajakan dalam proses pembukuan yang dilakukan dengan berlandaskan PSAK atau pembukuan secara akuntansi penghasilan neto atau laba neto wajib pajak. Sudah ketahui lebih dulu dalam laporan laba rugi komersial. Namun, untuk tujuan penghitungan pajak penghasilan neto secara komersial tersebut tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai dasar menghitung pajak. Penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak itu wajib pajak badan. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya-biaya yang diakui secara hukum perpajakan dan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Contohnya meliputi gaji, karyawan, biaya operasional, dan bunga pinjaman yang memenuhi syarat sesuai peraturan perpajakan. Biaya ini harus dicatat dan dilaporkan secara akurat agar perusahaan dapat memaksimalkan manfaat pajaknya. Sementara itu, biaya non-fiskal adalah biaya-biaya yang tidak diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Menurut aturan perpajakan biasanya biaya ini mencakup pengeluaran yang dianggap tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha seperti sanksi administrasi, denda, atau pengeluaran pribadi pemilik. Meski tidak diakui untuk keperluan pajak, biaya ini tetap perlu dicatat dalam laporan keuangan komersial untuk memberikan gambaran lengkap tentang pengeluaran perusahaan. Pemahaman tentang perbedaan antara biaya fiskal dan non-fiskal sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak, sekaligus mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan pelaporan dan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fiskal biaya digolongkan menjadi dua bagian besar, yaitu biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak. Yang pertama itu biaya-biaya yang boleh dikurangkan itu dari penghasilan bruto wajib pajak tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk
Usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Termasuk yang pertama itu ada biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Antara lain, yang pertama biaya pembelian bahan, yang kedua biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Yang ketiga, bunga sewa dan royalti. Yang keempat, biaya perjalanan. Yang kelima, biaya pengolahan limbah. Yang keenam, premi asuransi. Yang ketujuh, biaya promosi dan penjualan. Yang kedelapan, biaya administrasi dan pajak. Yang kesembilan, pajak kecuali pajak penghasilan. Yang B, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A, ada iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh otoritas jasa keuangan. Ya, dan selanjutnya itu ada kerugian karena penjualan atau penggalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya itu ada kerugian selisih kurs mata uang asing. Selanjutnya ada biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang selanjutnya itu ada biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang selanjutnya itu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya itu ada sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan selanjutnya itu biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang selanjutnya ada sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan berikutnya ada sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Dan yang selanjutnya itu ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan itu dari penghasilan bruto wajib pajak, tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun, perlu diketahui bahwa secara garis besar biaya yang tidak boleh dikurangkan memiliki karakteristik berikut ini. Yang pertama itu biaya tercantum dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang kedua itu ada biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak atau yang penghasilannya dikenakan pajak. Penghasilan bersifat final. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan di luar praktik akuntansi yang wajar. Selanjutnya yang D, biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya atau tidak tanpa bukti
tanpa daftar nominatif, tanpa dokumen pendukung, dan lainnya. Yang E yaitu pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak penghasilan pasal 26 atau tidak termasuk dividen. Yang F yaitu kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha. Selanjutnya itu ada pun biaya yang tidak boleh dikurangkan atau dari penghasilan bruto wajib pajak sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. Yang A yaitu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang saham, polis, dan pembagian sisa hasil usaha operasi. Yang B yaitu biaya yang dibebankan oleh atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Selanjutnya yang C yaitu ada pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali yang pertama cadangan piutang tak tertagih untuk usaha baik dan usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan. Yang kedua yaitu cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang ketiga yaitu cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. Yang keempat yaitu cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Yang kelima yaitu cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Dan yang keenam yaitu cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri. Selanjutnya itu yang D, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dui guna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayarkan oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya yang E yaitu jumlah melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan hubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya yang F yaitu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B, kecuali sumbangan bagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui oleh di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk untuk disahkan oleh pemerintah. Ketentuan diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Dan yang G yaitu pajak penghasilan. Yang H itu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang I yaitu gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang J yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan gaji, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya itu ada di nomor 3, kerugian di luar negeri. Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa wajib pajak dalam negeri melakukan perluasan usaha sampai ke luar negeri dalam bentuk usaha yang bersifat business income atau business profits. Dari usaha tersebut, selain memperoleh laba keuntungan, tak jarang justru mengalami kerugian jika keuntungan dari luar negeri harus digabung dengan
seluruh penghasilan di Indonesia untuk menghitung penghasilan kena pajak. Maka lain halnya dengan kerugian dari luar negeri. Dalam ketentuan perpajakan, kita diatur dengan tegas bahwa kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak atau PMK nomor 192 PMK 3 2018. Selanjutnya disebutkan dalam perlakuan pajak bahwa kerugian fiskal dari penghasilan yang bersumber di luar negeri hanya dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari sumber yang sama di luar negeri atau SE 03 PJ 31 2004. Dengan demikian, perhitungan kompensasi keuangan fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap atau BUT ataupun bukan BUT harus dibuat dalam perhitungan kompensasi kerugian fiskal yang terpisah dari SPT tahunan. Selanjutnya yaitu di nomor 4 ada biaya promosi yang boleh dikurangkan. Biaya promosi merupakan bagian biaya yang dikeluarkan pada biaya penjualan oleh wajib pajak untuk memperkenalkan atau memberi anjuran atas pemakaian suatu produk baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Biaya promosi ini adalah termasuk jenis biaya yang wajib dikeluarkan dalam suatu usaha dan boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun pada praktiknya wajib pajak dihadapkan dengan kesulitan dalam menemukan manakah pengeluaran yang tergolong dalam biaya promosi dan manakah pengeluaran yang tergolong ke dalam sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya Tiara. Untuk dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto, maka perlu adanya penegasan manakah yang tergolong ke dalam penjelasan mengenai biaya promosi yang telah dikurangkan diatur lebih lanjut dalam PMK nomor 2 atau PMK nomor 3 tahun 2010 yang menyatakan bahwa biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah akumulasi dari A. Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan lain-lain. B. Biaya pameran produk. C. Biaya pengenalan produk baru. D. Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Namun demikian, dalam PMK di atas mengecualikan pengeluaran berikut ini dari biaya promosi. A. Pemberian imbalan berupa uang atau fasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi. Biaya promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dan yang lain telah dikenakan PPh final. Jika wajib pajak memberikan promosi berupa sampel produk, maka besarnya biaya yang dapat dikeluarkan bruto adalah sebagai nilai hasil pokok sampel produk yang diberikan tersebut tanpa laba bruto sepanjang belum dibebankan sebagai harga pokok penjualan atas biaya promosi yang dikeluarkan. Wajib pajak harus membuat daftar nominatif, paling sedikit harus membuat data penerimaan berupa nama, nomor pokok wajib pajak, alamat, tanggal, jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan, dan besarnya PPh yang dipotong kepada pihak lain. Bentuk daftar nominatif biaya promosi sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut. Daftar nominatif selanjutnya dilaporkan dalam bentuk lampiran saat wajib sesuai SPT tahunan pada pajak penghasilan badan. Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka biaya promosi yang dikeluarkan oleh wajib pajak tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kesimpulan, akuntansi pajak atas biaya merupakan bagian penting dari pajakan yang bertujuan untuk mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan biaya-biaya perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Biaya dalam konteks ini terbagi menjadi biaya fiskal dan non-fiskal, yang masing-masing memiliki implikasi terhadap perhitungan. Biaya fiskal, yaitu pengeluaran yang diakui oleh peraturan perpajakan dan dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Biaya ini mencakup pengeluaran yang relevan dengan kegiatan usaha seperti gaji karyawan,
biaya operasional, dan pinjaman yang memenuhi syarat sebaliknya. Biaya non fiskal adalah pengeluaran yang tidak diakui sebagai pengurangan pajak, seperti sanksi pajak, denda, dan pengeluaran yang bersifat pribadi. Pemahaman yang baik tentang klasifikasi mungkin perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi pajak yang memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan dengan mencatat biaya fiskal dan non-fiskal secara akurat. Perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan pelaporan pajak serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan melalui laporan keuangan yang transparan. Akuntansi pajak atas biaya tidak hanya mendukung kepatuhan hukum, tetapi juga berperan dalam pengelolaan keuangan yang strategis. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pajak atas pendapatan. Pengertian akuntansi pajak atas pendapatan. Akuntansi pajak atas pendapatan adalah proses yang melibatkan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan kewajiban pajak penghasilan yang muncul dari pendapatan yang diterima oleh individu atau perusahaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dihitung dari dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, akuntansi pajak ini melibatkan identifikasi pendapatan kena pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar itu sesuai tarif pajak, serta pencatatan kewajiban pajak tersebut dalam laporan keuangan. Selain itu, pajak juga mencakup pengungkapan informasi terkait pajak dalam laporan keuangan untuk memberikan transparansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam akuntansi, seluruh uang masuk yang diterima oleh perusahaan itu akan dicatat sebagai pendapatan, namun ketentuan perpajakan menggolongkan jenis pendapatan ke dalam 3 golongan, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan bersifat final, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Dalam perpajakan, hanya penghasilan yang merupakan objek pajak sajalah yang dapat diakui sebagai penghasilan dalam menghitung besarnya pajak terutang. Sedangkan penghasilan yang dikenakan pajak itu penghasilan bersifat final dan penghasilan yang bukan objek pajak, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Berikut kelompok penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama itu penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan bersifat final. Dan yang ketiga itu penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama itu ada penghasilan yang merupakan objek pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,
uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk natura dan atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua itu ada hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, Natatilosa. D. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. E. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dari pembayaran tambahan pengembalian pajak. F. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. G. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. H. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. I. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. J. Penerimaan atau pemerolehan pembayaran berkala. K. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. L. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. M. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. N. Premi asuransi. O. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. P. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Q. Penghasilan dari usaha berbaris syariah. R. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Suples Bank Indonesia. 2. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, yaitu sebagai berikut. A. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan juga bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. B. Penghasilan berupa hadiah undian. C. Penghasilan dari transaksi saham dalam sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan pesertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan model Vertura. D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. E. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur dalam atau berdasarkan peraturan pemerintah. 3. Penghasilan dikecualikan oleh objek pajak. A. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. B. Warisan. C. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B, sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyetoran modal. D. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan. E. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. F. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Dividen yang berasal dari
dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak. A. Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. B. Badan dalam negeri. 2. Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di negara yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya itu ada nomor 3, dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan A. Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, atau B. Dividen yang dibagikan berasal dari badan di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham. Dan nomor 4 yaitu dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada huruf 3 angka 3 huruf B dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah negara Republik Indonesia kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf A. Selanjutnya itu dari nomor 5, dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf B dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% dan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf A. Yang nomor 6 yaitu dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut. Dividen yang dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2. Yang nomor 7 itu pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau pajak orang pribadi dalam dikecualikan dari penggunaan pajak penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut. Yang A yaitu penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan B bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Selanjutnya itu ada di nomor 8, pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7. Di nomor 9 itu dalam hal ini wajib pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 dan angka 7. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Akuntansi pajak atas pendapatan merupakan bagian penting dari akuntansi perpajakan yang bertujuan untuk mencatat, menghitung, dan melaporkan kewajiban pajak penghasilan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Materi ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap konsep pajak penghasilan, termasuk penghasilan kena pajak, pengurangan, serta kredit pajak, serta sebagaimana elemen-elemen tersebut memenuhi laporan keuangan perusahaan. Proses ini melibatkan pengakuan pajak ini yang mencerminkan jumlah pajak yang harus dibayarkan pada tahun berjalan, serta pajak tangguhan yang timbul karena perbedaan temporer antara pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan keuangan komersial dan fiskal. Dengan memahami akuntansi pajak atas pendapatan, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap hukum perpajakan, mengelola resiko pajak, serta memberikan transparansi dalam pelaporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang strategis terkait efisiensi pajak dan optimalisasi keuntungan perusahaan. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.